Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Nah, untuk itu nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian coaching dengan kriteria sangat baik, cukup, dan kurang ya Bu Rini. Ya Bu Yanti, nanti itu akan saya jadikan indikator bahwa saya sudah melaksanakan praktek coaching ini. Ya. Kemudian ada beberapa kompetensi coaching yang dapat dikembangkan apa saja Bu Rini? Dalam praktek coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu Yanti. Ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, Ya. dan memberikan pertanyaan berikutnya. Oh gitu. Kemudian Bu Rini, dari ketiga aspek itu kompetensi yang akan Bu Rini kembangkan yang lebih spesifik itu yang mana Bu Rini? Dari ketiga kompetensi itu saya akan mencoba mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu Yanti. Gitu. Kemudian indikatornya apa saja Bu Rini? Nah, dari pertanyaan berbobot itu kira-kira apakah saya sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Ya. Itu indikatornya. Yang pertama adalah saya itu memberikan pertanyaan di waktu yang tepat, tidak terburu-buru ya. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan berdasarkan kata kunci dari apa yang sudah saya dengar dari coach saya itu. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratif sehingga mampu menggali potensi yang ada pada diri coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu ya Bu Rini ya. Iya. Sepertinya Bu Rini sudah menyiapkan semuanya. Iya. Nah, setelah itu nanti setelah Bu Rini sudah menyiapkan semuanya, kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu Rini? Sebentar lagi nih Bu Yanti. Hari ini juga. Hari ini, Oh, tapi gitu. kita sudah janjian dengan Bu Ana sebagai coach Ya. saya. 5 menit lagi akan datang. Oh gitu. Misalkan ini saya tetap di sini boleh apa enggak Bu Rini? Boleh Bu Yanti. Saya Ya. senang sekali nanti Terima kasih. sebagai peserta selanjutnya. Iya, terima kasih ya Bu Rini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ana. Boleh saya masuk, Bu? Boleh Bu Ana, silakan sini kesini Bu Ana. Silakan duduk Bu Ana. Bu Rini ada waktu kan? Kemarin kita sudah janjian. Ada apa Bu Ana? Saya mau berdiskusi sama Bu Rini. Saya itu enak kalau diskusi sama Bu Rini itu enak. Kadang bisa menemukan solusi sendiri. Oh begitu. Iya. Berarti hari ini Bu Ana mau praktek coaching dengan Iya. saya. Oke. Begini Bu, maksud saya sini, saya ingin menyampaikan kegalauan saya, kebingungan saya. Kan kemarin Ibu Kepala Sekolah kan lewat briefing hari Senin kemarin sudah menginstruksikan bahwa kita para guru untuk mendaftar CGP ya. Nah, dari situ saya itu sebenarnya pengen Bu daftar CGP, merasa tertantang gitu ya. Tetapi kok saya bingung ya Bu. Saya bantu ya Bu ya. Berarti tujuan obrolan kita hari ini Ya. itu Bu Ana pengennya apa? Saya pengen mencari solusi Bu atas kebingungan saya, yaitu saya kurang yakin dan kurang percaya diri untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Begitu ya. Padahal CGP itu program yang bagus ya Bu ya. Iya, Tapi Bu sekali. Ana Iya. masih kurang yakin dan kurang percaya diri begitu. Betul, iya. Ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan Bu Ana itu kok kurang yakin dan kurang percaya diri? Jadi yang saya kurang yakin, saya kurang percaya diri, salah satunya adalah saya itu melihat Bu Vera itu setiap harinya setelah mengikuti CGP itu ya di depan laptop terus mengerjakan tugas terus tugasnya itu kemarin saya lirik banyak banget
Kemudian biasanya sih Bu ya, biasanya tugasnya itu meliputi membuat video, kemudian mengedit video, gitu. Saya kok merasa setelah melihat Bu Vera itu kok saya merasa gaptek gitu Bu. Karena saya belum menguasai keterampilan itu, sehingga saya kurang yakin nih mau daftar calon guru penggerak gitu. Berarti Bu Ana itu yang menyebabkan Bu Ana kurang yakin itu yang pertama gaptek ya. Nah, Masih ada kekurang yakinan, kekurang pedenya Bu Ana itu kira-kira jika di skala prioritaskan itu di 1 sampai 10 itu di angka berapa Bu? Kalau di posisi skala mungkin ya saya di angka 6 Bu, 5 atau 6 ya. Oh 5 saya. sama. Itu jadi saya kurang yakinnya di situ. Itu kurang yakinnya itu karena gaptek. Selain itu ada lagi tidak Bu? Selain gaptek, saya kurang yakinnya yaitu perihal waktu Bu. Oh perihal waktu. Perihal waktu begitu ya, karena saya seperti yang Bu ini sendiri tahu, beban kerja saya di sekolah kan banyak ya. Ada 38 jam Bu. 38 jam, iya. Kemudian itu di sekolah. Kalau setelah sekolah pulang ke rumah masih ada baby itu 2 tahun yang menunggu. Oh masih ada baby juga Masih ya Bu butuh, ya. apa namanya? Perhatian yang maksimal dari ibunya. Nah, Dari waktu itu kan saya bingung ya Bu, apakah bisa begitu? Saya nanti misalnya kok lolos ikut CGP, tugasnya banyak gitu, sedangkan waktu yang saya punya sudah tersita sebagian di sekolah, sudah di rumah juga jarang waktu yang senggang begitu kan? Saya masih kurang yakin. Gitu. Oh begitu. Nah itu sebaiknya saya mendaftar atau tidak begitu? Oh berarti yang menyebabkan itu di skala 5, di angka 5 itu adalah karena Bu Ana itu masih gaptek dan punya waktu atau kesibukan yang di luar pembelajaran juga ya Bu ya, seperti di rumah juga sibuk gitu ya. Kira-kira nih, berarti ini kan ada 2 solusi nih. Iya. Nah solusi rencana pertama nih untuk apa ya? Biar Bu Ana yang bisa saya lakukan yang bisa Ibu lakukan itu sebenarnya Bu Ana itu menginginkan di skala berapa dari 1 sampai 10? Kalau saya sih mungkin di angka 8 cukup ya. Di angka 8 pasti Bu Ana punya Keyakinan rencana-rencana ini berarti. Keyakinan saya bergeser ke angka 8, kemudian kepercayaan diri saya juga bergeser ke angka 8, sudah cukup bagi saya. Nah itu rencana yang akan Ibu lakukan biar Bu Ana itu dari 5 ke 8 itu apa sih? Untuk yang gaptek itu. Kalau mungkin yang bisa saya lakukan ya Bu ya, yang pertama adalah mungkin saya akan meminta bimbingan Bu Vera Bu. Oh ya. Iya. Seperti kita ketahui Bu Vera sudah terdahulu ya. Sudah lolos pada angkatan sebelumnya. Mungkin nanti saya akan banyak belajar dari Bu Vera, ilmu-ilmu yang sudah beliau pelajari di CGP sebelumnya. Saya akan banyak belajar dari beliau. Juga mungkin saya akan belajar tips, meminta Bu Vera akan tips dan triksnya. Sekiranya kok bisa mengerjakan tugas dengan baik. Untuk yang gaptek sudah terselesaikan ya Bu ya. Dan untuk mungkin, yang waktunya bagaimana? Oh ya, untuk waktunya mungkin apa ya Bu yang saya lakukan ya? Mungkin ini deh. Strategi aja mungkin ya. Strateginya adalah mungkin saya akan memperbanyak komunikasi, memperbanyak komunikasi. Yang pertama mungkin dengan rekan sejawat di sekolah ya, teman-teman saya se-LGS itu kan banyak ya. Mungkin nanti di sela-sela kesibukan saya, mungkin saya akan banyak merepotkan atau memerlukan bantuan mereka. Ketika mungkin saya Zoom, begitu mereka bisa menghandle dan mungkin bisa gantian gitu ya Bu ya. Kemudian kalau di keluarga mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan suami, dengan keluarga saya ya. Karena saya masih punya baby, gantian ya nanti ngomongnya bisa jadi kita berbagi peran mungkin. Gitu mungkin. Oh gitu. Lalu ini kalau Bu Ana itu apa ya, sudah meminta tips dan trik dari Bu Vera, itu kira-kira kapan Bu Ana akan melakukannya? Oh segera Bu, segera. Itu Bu Vera
meja kerjanya kan di sebelah saya ya. Oh, bagus sekali itu. Jadi nanti istirahat kedua mungkin nanti saya akan mencoba memulai perbincangan ya, mengutarakan maksud saya, kemudian meminta banyak tips dan trik dan lain sebagainya dari Bu Vera, dari pengalaman-pengalaman yang sudah beliau dapat. Nih kalau sudah dapat tips dan trik dari Bu Vera, kemudian dengan siapa nih? Kalau ibu kok sudah, wah saya sudah yakin. Siapa lagi nih yang akan menjaga komitmen ibu, kira-kira saya percaya diri, saya akan mampu cek CGP satu. Ya mungkin yang bisa saya jadikan menjaga komitmen ya. Ya mungkin salah satunya adalah Bu Vera ya mungkin ya, karena beliau baik Bu. Ya jelas itu ya, karena yang mensupport Bu Ana gitu. Beliau selain Bu Vera, selain Bu Vera mungkin saya akan ya rencana saya akan mengajak teman-teman se-NDMP. Oh iya, teman-teman NDMP. Ya. Berarti yang satu frekuensi itu ya. Ada 4 orang kan itu semua ibu-ibu. Oh iya. Ada Bu Dita, ada Bu Sita, ada Bu Nus. Jadi nanti ini teman-teman ini akan saya ajak semua Bu mengikuti seleksi CGP. Mudah-mudahan kalau dia nanti kok lolos bersama, bisa belajar bersama. Iya betul. Jadi nanti kita bisa belajar bersama, bisa saling menyemangati, akhirnya kita tambah yakin gitu. Bagus sekali rencana Bu Ana. Semoga muncul meningkat keyakinan dan kepercayaan Bu Ana untuk mendaftar CGP dan semoga lolos ya. Amin. Alhamdulillah ini dengan berbincang dengan Bu ini, saya sudah sedikit bertambah keyakinan saya. Oh begitu. Ya. Lalu perasaan Bu Ana bagaimana ya? Perasaan saya berbincang-bincang seperti ini. Ya sedikit plong ya. Sedikit plong. Ya nanti aksinya saja ya. Tapi ini sudah mulai yakin. Sudah mulai percaya diri. Sudah mulai percaya diri. Oh, iya. Kemudian sudah tergambar. Di Ya. sini sudah ada langkah-langkah selanjutnya, solusi-solusi selanjutnya apa sudah mulai Ya. sudah mulai muncul Bu. Oh ya, jika kurang yakin akan kemana? Bertanyanya ke siapa sudah? Baik Bu Rini, setelah tadi Bu Rini melakukan vote terhadap uji Bu Rini, itu apa yang sudah Bu Rini lakukan terkait dengan indikator pencapaiannya? Terkait indikator pencapaian yang saya sudah lakukan, itu adalah tadi saya menggunakan kompetensi memberikan pertanyaan yang terukur. Nah, indikator tidak terburu-buru memberikan pertanyaan atau memberikan waktu yang memberikan pertanyaan sesuai dengan momen yang tepat. Kemudian saya juga menggunakan kata kunci ketika memberikan pertanyaan. Kata kunci itu berasal dari kunci saya. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratif sehingga mampu memberikan mampu menggali potensi yang ada pada diri kunci untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Iya. Berarti tadi sudah sudah kunci Bu Rini sudah makin mantap ya Bu Rini. Kunci saya itu tadi permasalahannya kurang yakin dan kurang percaya diri. Tapi setelah tadi ngobrol sama Bu Rini sudah mulai yakin dan percaya dirinya mulai meningkat. Alhamdulillah Bu Rini ya. Tadi saya juga sudah mengamati berjalannya obrolan Bu Rini dengan kunci Bu Rini itu sudah sangat bagus, sudah pas porsi-porsinya Bu Rini memberikan masukan, menjadi pendengar yang baik, menyimak, sehingga kunci Bu Rini itu nyaman. Ngobrol sama Bu Rini itu menjadi nyaman dan menjadi leluasa untuk mengungkapkan apa yang selama ini menjadi kegalauannya, seperti itu Bu Rini. Kemudian keterampilan kucing mana yang dikembangkan Bu Rini tadi? Tadi itu saya mengembangkan keterampilan
memberikan pertanyaan berbobot. Jika suatu saat saya diberi kesempatan untuk melakukan praktek coaching lagi, maka saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yang lain, seperti memberikan mendengarkan aktif, itu perlu saya coba karena saya merasa tadi masih belum mendengarkan secara aktif. Belum semuanya tersalurkan ya Bu Belum ya. semuanya saya dengarkan, masih ada dari coach saya itu kayaknya masih ada yang ingin diungkapkan, Masih belum plong. Iya. 100% ya Bu Rini ya. Iya. Baik Bu Rini, nanti kita bisa lanjut untuk kedepannya lagi. Bu Rini bisa mengembangkan lagi apa yang belum Bu Rini capai, nanti bisa dicapai ya Bu Rini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya diperkenankan untuk menjadi observer. Saya mohon pamit. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Rini yang cantik. Bu Ana hari ini sudah siap untuk melakukan praktek coaching? Iya, insya Allah sudah siap. Berarti sudah siap ya. Oke, kalau kita bisa ngobrol sebentar, Bu Ana? Boleh. Bentar saja dong ya. Siap. Bu Ana, nanti kita ini akan memakai rubrik penilaian coaching dengan kriteria sangat baik, cukup, dan kurang. Oke, siap. Ya. Siap. Nah, kalau sudah siap semua ya. Siap, insya Allah sudah saya siapkan Bu. Nah, kalau sudah siap, kalau gitu, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Ana kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Jadi dalam praktik coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya. Kompetensi inti coaching diantaranya yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ya, bagus sekali ya. Jadi 3 itu ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi itu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot itu, manakah yang ingin dikembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya pada praktik coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh. Kompetensi kehadiran penuh ya. Iya. Oh ya, kalau Bu Ana sedang memiliki kompetensi kehadiran penuh, pastinya Bu Ana itu punya indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaian bahwa Bu Ana itu sudah melakukan kehadiran penuh pada praktek coaching kali ini, itu kira-kira apa? Jadi yang menjadi indikator ketercapaian saya nih nanti ya untuk mengembangkan kompetensi inti kehadiran penuh, yaitu yang pertama adalah fokus Bu, pada kunci. Fokus, mendengarkan, kemudian tidak melakukan aktivitas yang lain, hanya mendengarkan dan fokus pada kunci, kemudian menatap kunci dan merespon kunci dengan baik. Sudah siap sekali ya Bu ya. Insya Allah. Sudah Ibu campur, Ibu Sudah disiapkan. Kira-kira mau kapan kan? Oh iya, kemarin saya sudah janjian sama Bu Yanti sebagai kunci saya 5 menit lagi Bu. Oke Bu. Oh iya. Kalau itu semoga sukses ya Bu. Iya, sukses. Bu ini Nanti apakah- saya minta sebagai observer. Oh iya, terima kasih. Saya malah mau minta Pak. Assalamualaikum Bu Ana. Hai Bu Yanti, waalaikumsalam. Moga silakan masuk. Iya. Silakan. Ya Allah Bu Yanti, tambah cantik saja. Alhamdulillah Bu Ana. Kabarnya baik ya Bu. Alhamdulillah Bu Ana sehat? Sehat sekali alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa nih wajahnya kok agak sedikit Iya Bu kurang Ana, ya? saya agak galau nih Bu Ana. Ada waktu Bu Ana untuk saya ngobrol. Sekarang ya? Iya. Saya free Bu, ini Bu. Terima kasih. Ya, ada saya waktu. Alhamdulillah. Gini loh Bu Ana, saya itu akhir-akhir ini tuh sangat
ya sangat ya bisa dibilang terbebani tapi juga enggak. Iya, iya. Gimana Ibu? Iya, saya itu gini Bu Ana, saya kan mengejar kelas 1. Iya. Nah, salah satu murid saya itu mengalami sedikit kendala Bu Ana dalam membaca dan menulis dibanding yang lainnya, karena saya itu mengajar 22 siswa. Nah, yang 21 ini sudah baik, ya sudah baik, dan yang satu ini masih sangat tertinggal sekali dengan yang lainnya Bu Ana. Saya tuh jadi bingung Bu Ana harus bagaimana gitu. Oh begitu. Iya. Jadi Bu Yanti, tujuan kita diskusi kali ini adalah untuk menemukan solusi ya Bu ya, atas kebingungan Bu Yanti. Iya, betul. Dalam menghadapi berapa? Satu siswa. Satu siswa yang bermasalah. Satu Iya. siswa yang bermasalah ya. Iya. Solusinya bagaimana? Iya Bu Ana. Ya. Nah itu saya juga harus ini Bu Ana, harus berpikir lagi, Iya. harus memutar otak bagaimana saya mencari jalan keluarnya untuk menangani atau menghadapi anak didik saya yang sangat spesial ini Bu Ana. Berarti kebutuhan khusus apa enggak itu maksudnya? Enggak Bu Ana, normal. Oh, normal. Cuman setelah saya melakukan beberapa identifikasi melalui teman-temannya, tetangga, beberapa wali murid juga, saya juga melakukan kunjungan ke rumah. Itu ternyata dilatar belakangi dengan ekonomi Bu Ana. Oh, Iya. jadi satu murid Bu Yanti ini Iya. yang masih terkendala, jadi bukan ABK ya, bukan khusus, Iya. dia normal, Iya, seperti normal. teman yang lain. Iya. Dan di samping itu Bu Yanti sudah melakukan strategi ya. Di antaranya adalah mengobservasi langsung siswa tersebut, kemudian mengobservasi orang tua di rumah. Dan untuk hasil observasinya bagaimana? Ya, begini Bu Ana, ternyata setelah saya telusuri beberapa faktor yang memang membuat anak ini satu minderan di kelas, karena memang anak satu ini dari segi usia itu lebih matang daripada teman-temannya, karena usianya sudah termasuknya terlambat masuk di sekolah dasar Bu Ana. Berarti problemnya adalah minder anak ini. Iya, satu minder, yang kedua karena minder itu sehingga dia sangat tertutup. Oh begitu. Ya, anaknya pendiam, iya introvert, dan didukung dengan kondisi keluarga. Ya, mungkin kalau siswa saya yang lainnya berlatar belakang mungkin ekonominya tidak naik, tetapi ya cukup, sehingga dukungan dari orang tua sebelum ada gitu ada sebelum masuk ke sekolah SD mereka mungkin mendaftarkan atau memasukkan ke TK. Ya. Jadi anak ini tidak TK terlebih dahulu. Tidak Bu Ana. Langsung SD Bu. Iya, langsung SD pun itu berkat upaya kita dari pihak sekolah, karena tetangga Bu Ana, belakang sekolah kita mengadakan kunjungan, kita membujuk rayu, dengan berbagai macam kita memberi juga sumbangan bantuan berupa seragam gratis. Iya, karena memang dari segi ekonomi itu sangat minim sekali Bu Ana. Keadaannya pun sangat memprihatinkan, sehingga membuat psikis anak tersebut juga berbeda dengan yang lainnya Bu Ana, seperti itu. Kemudian dari beberapa Ibu Yanti kan sudah melakukan berbagai macam strategi nih. Kira-kira dari berbagai macam strategi ini yang masih bisa Ibu lakukan dan masih bisa dimaksimalkan lagi, kira-kira apa Bu? Ya Bu Ana, ini rencana saya juga depannya juga saya sudah melaksanakan untuk strategi saya terhadap penanganan anak tersebut. Saya memberikan jam tambahan setelah pulang, atau dengan ketika istirahat, karena anak ini kan pendiam Bu Ana, sering menyendiri. Nah,
Sehingga saya manfaatkan itu untuk ketika istirahat dia tidak bergabung dengan temannya, saya melakukan pendekatan secara individu ya. Saya ajak ngobrol, saya ajak bermain dengan kartu huruf, kartu angka, sehingga dia ini merasa nyaman dan merasa tidak tidak ada tekanan. Karena secara komunikasinya pun tidak bahasa formal, saya menggunakan bahasa ibu sehingga bisa memberikan kenyamanan dia dengan enjoy tanpa sadar bahwa dia juga sudah belajar. Kalau boleh tahu tadi skala anak ini, posisi anak ini dibandingkan dengan teman-temannya, kira-kira kalau dari skala 1 sampai dengan 10 anak ini berada pada skala berapa? Kalau saya itu pengennya itu ya skala 8 atau 9 ya Bu Ana. Umumnya 8, 9 ya 8, 9, cuman untuk anak tersebut ini ada di skala mungkin 2 atau 3 ya Bu Ana. Karena memang dari 0 sekali Bu Ana. Terus kira-kira dari strategi yang sudah Ibu lakukan ini, Ibu maunya pada pada skala berapa ini anak ini? Paling tidak ada bersama dengan temannya 8 lah Bu Ana, sehingga dia tidak ketertinggalannya tidak jauh banget dengan teman-temannya seperti itu. Jadi dibutuhkan banyak ini ya Bu, metode percepatan gitu ya, pendekatan dan juga kesabaran Bu Ana. Oke. Selain memberikan jam tambah, adakah cara lain Ibu Yanti bisa memberikan treatment kepada anak ini Bu? Mungkin Bu Ana, saya akan kolaborasi dengan rekan kerja saya, nanti untuk bisa menyelesaikan masalah saya dengan anak saya ini, biar lebih mungkin kalau ada yang membantu kan lebih enak dan nanti jalannya pun lebih mudah. Jika ada kekurangan atau apa bisa nanti ditambah. Seperti itu Bu Ana. Bagus sekali Bu. Kira-kira mau kolaborasi dengan siapa ya? Saya nanti akan kolaborasi dengan Bu Ana, guru agama Bu Ana, karena beliau juga dengan anak kecil. Menurut pengamatan saya itu dengan anak kecil itu beliau senang dan juga sabar orangnya. Dan saya nanti akan kolaborasi dengan beliau. Jadi strategi yang akan Ibu maksimalkan selanjutnya adalah memberikan jam tambahan, kemudian pendekatan yang lebih perhatian yang lebih, pendekatan dan perhatian yang lebih. Kemudian Ibu akan berkolaborasi dengan rekan kerja. Tadi Ibu Ana, Ibu agama, karena memang Bu Ana juga dengan anak-anak dekat ya. Bagus sekali Bu. Nah, itu ternyata Bu Yanti sudah menemukan solusinya sendiri. Bagus itu. Itu sekarang Bu Ana, kemarin tuh saya tuh agak buntu ini, pikiran saya tuh harus bagaimana begitu Bu Ana. Tapi setelah ketemu Bu Ana, meyakinkan saya untuk melakukan sesuatu yang membuat nanti anak saya ini menjadi lebih baik lagi. Kira-kira ini Ibu kapan akan bertemu dengan rekan kerjanya? Secepatnya Bu Ana. Mungkin karena ini sudah siang, nanti juga ada kegiatan di sekolah kami, mungkin besoknya nanti saya akan konsultasi, akan diskusi dengan rekan sejawat. Jadi Bu Yanti akan melakukan kolaborasi dengan Bu Ana dan akan komunikasi selanjutnya. Semoga apa yang Ibu upayakan bisa lebih baik lagi, terutama treatment terhadap siswa A tadi karena memang mengalami ketertinggalan dari teman-temannya. Sukses Bu Yanti, pokoknya selalu sabar karena memang perkembangan anak-anak kan memang beda ya. Ada yang larinya cepat, ada yang larinya pelan, ada yang hanya jalan gitu ya. Terima kasih Bu Ana, saya sudah plong ini beban saya sudah berkurang. Alhamdulillah. Untuk kedepannya insya Allah nanti saya akan secepatnya melaksanakan ini tadi yang sudah saya obrolkan Bu Ana ini. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Terima kasih ya, sama-sama Bu Yanti.
Gimana tadi perasaan Bu Ana sudah melaksanakan praktek coaching dengan Bu Yanti? Oh iya, alhamdulillah tadi untuk praktek coachingnya berjalan lancar Bu. Jadi permasalahan dari coaching yaitu Bu Yanti tadi bisa menemukan solusinya sendiri ya. Kemudian tadi apa yang sudah saya lakukan terkait kompetensi inti yang ingin saya kembangkan tadi Bu dalam praktek coaching tadi yaitu kehadiran penuh sudah saya lakukan. Oh begitu. Ya, ataupun indikatornya yaitu tadi saya sudah mencoba fokus dengan coaching, ya. Kemudian menatap coaching ketika coaching berbicara, ya, merespon coaching dengan baik, ya, ketika coaching memberikan penjelasan, dan yang terakhir adalah tidak melakukan aktivitas yang lain. Jadi saya sudah berusaha fokus pada coaching dan menghadirkan kehadiran penuh. Bagus sekali ya Bu Ana. Bu Ana sudah mencoba memberikan kehadiran penuh pada coaching kegiatan praktik tadi. Nah ini selama kegiatan praktik tadi ini catatan dari catatan saya itu adalah Bu Ana tadi sudah sangat bagus sekali melaksanakan keterampilan coaching itu tadi. Ada mulai dari keterampilan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ana berikan itu juga sudah sesuai dengan alur tirta. Di awal pertanyaan itu Bu Ana sudah mulai menetapkan tujuan dari kegiatan coaching itu. Nah, tadi saya sudah mendengar bahwa tujuannya itu adalah mencari solusi dari dari permasalahan yang dialami coaching, yaitu kebingungan karena satu siswa belum bisa membaca dan menulis lancar. Kemudian dari identifikasi dari pertanyaan Bu Ana itu tadi saya mencatat bahwa kenapa kok belum bisa membaca lancar? Ternyata yang pertama itu karena masalah ekonomi, kondisi latar belakang keluarganya yang memang kurang mendukung. Seperti itu ya Bu ya. Serta dia juga secara secara umur itu sudah sesuai lebih dari umur sekolah. Hanya saja dia introvert tadi ya, India. Kemudian rencana yang akan dilakukan Pak Coach itu tadi apa? Rencananya adalah ingin memaksimalkan jam tambahan, memaksimalkan pendekatan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Itu tadi mengajak Bu Ana, Bu Ana untuk melakukan kolaborasi dalam penanganan siswa ini. Oh iya, itu sebagai bentuk tanggung jawab ya Bu. Iya. Nah, semoga kegiatan praktek coaching kali ini sudah berjalan dengan baik. Amin. Nah, untuk yang praktek coaching berikutnya nih, saya diberi kesempatan itu Bu Ana ini mengembangkan kompetensi keterampilan coaching apa nih yang ingin Bu Ana coba? Kalau untuk praktek coaching selanjutnya ya Bu ya, kalau memang nanti ada jadwal selanjutnya, ada kesempatan selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Saya ingin mencoba mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke coaching. Karena menurut yang saya rasakan, saya itu kok kurang tajam begitu ya mengupas coaching begitu. Ya, belum begitu mengeksplor gitu. Ya, belum maksimal dalam memperbaiki coaching. Lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Meskipun tadi sudah berbobot gitu, sepertinya yang saya rasakan kurang kurang tajam, kurang berbobot. Begitu. Semoga sukses ya. Praktek coaching berikutnya semoga Bu Ana juga jauh lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Rini sudah berkenan menjadi observer dari praktik saya. Terima kasih. Sama-sama sukses ya Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Ana. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Bu Ana juga? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Ibu, ini sudah siap ya? Insya Allah siap. Jadi untuk melakukan
ya, hari ini juga nanti tinggal nunggu sudah janjian tadi. Ibu, sebelum kita praktek kucing nanti saya perlu berbincang-bincang sebentar ya. Iya. Saya terkait nanti Ibu untuk keterampilan praktek kucing yang akan Ibu yang dilaksanakan. Di sini kan saya sebagai observer ya posisinya. Nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian kompetensi coaching, yaitu menggunakan kompetensi inti coaching ya. Kemudian kriteria yang akan saya gunakan yaitu meliputi sangat baik, baik, cukup, dan kurang gitu. Jadi dari praktek coaching nanti kompetensi coaching apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Ya, untuk kompetensi coaching ini kan ada 3 Bu Ana. Iya, betul. Ya, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang betul. Oke. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ya. Di antaranya ada kehadiran penuh, mendengar secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang betul. Ibu, selanjutnya dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana Ibu yang secara spesifik akan Ibu kembangkan pada praktek coaching kali ini? Dari 3 komponen kompetensi coaching tersebut, saya akan memaksimalkan atau menspesifikkan yang ini Bu Ana, mendengarkan aktif. Oke. Mendengarkan aktif yang ingin Ibu kembangkan lebih baik. Bu Ana. Mendengarkan aktif. Kira-kira menurut Ibu untuk indikator ketercapaian dari Ibu sudah mendengarkan aktif ini apa Bu? Nah, untuk indikator pencapaiannya yaitu tentunya saya menyimak dengan baik, menjadi pendengar yang baik, kemudian menatap, memberikan menatap puji menatap puji, memberikan respon yang baik seperti itu. Jadi itu untuk indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif. Sudah Ibu siapkan semua ya? Insya Allah sudah Bu Ana. Kapan ini? Ini secepatnya setelah ini nanti sudah janjian Bu Ana. Sudah sebentar lagi nanti datang. Dengan siapa kucingnya? Bu Rini. Bu Rini. Oke. Siap. Ini saja Bu Rini. Jadi saya tetap di sini ya Bu ya? Boleh Bu Ana. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Rini. Silahkan masuk Bu Rini. Kenapa ini? Ada waktu enggak? Ada dong, kalau untuk Bu Rini itu selalu ada. Kenapa? Mau curhat nih Bu Yanti. Aduh, kayaknya kok berat banget nih. Kenapa? Boleh. Silakan. Ini loh Bu Yanti. Kaitannya peran kita sebagai CGP kan salah satunya adalah menggerakkan komunitas belajar. Ini loh Bu Yanti. Ini kan kaitannya dengan peran kita sebagai CGP itu kan menggerakkan komunitas belajar Bu Yanti. Nah, saya itu pengennya Bu Yanti pengen mengajak menggerakkan komunitas belajar di sekolah saya. Bagus itu Bu Rini. Tapi ini Bu Yanti, saya melihat itu kok teman-teman di sekolah saya itu kok kayak kurang semangat gitu loh Bu Yanti. Loh, kenapa Bu Rini? Kok bisa gitu? Apakah Bu Rini sudah memberikan ini? Sudah memberitahu mereka maksud dan tujuan Bu Rini? Sudah Bu Yanti. Saya ini mungkin karena saya lihat ya Bu ya. Saya lihat itu akhir-akhir ini tuh mereka teman-teman saya itu kok pada sibuk dengan kegiatan selain kegiatan pembelajaran Bu Yanti. Apalagi ini kan bulan Maret ya Bu Yanti. Ini kan mulai cair itu kan harus ada SPJ-nya. Nah, itu ada yang sibuk membuat laporan SPJ, ada yang sibuk bintek sarpras, bintek Dapodik, ada yang upgrade di bahasa Inggris, dan ada juga yang menjadi pengajar di TPI Bu Yanti. Padahal TPI-nya kan mulainya jam 2. Nah, ini kalau saya bingung Bu Yanti, gimana Bu Yanti? Susah ya Bu Rini, berarti permasalahannya ini waktu ya Bu Rini ya. Terus setelah Bu Rini mengadakan itu kira-kira Bu Rini itu sudah tahu nggak permasalahan mereka itu di samping selain waktu itu apa? Karena kerjaan atau apa ya Bu Yanti ya? Ada
padahal itu sebelumnya itu pada dasarnya itu guru-guru di sekolah saya itu adalah guru-guru yang masih muda, energik, muda, energik dan menerima pembaruan itu mau. Hanya saja itu akhir-akhir ini kok saya melihat itu kok kayaknya kok kurang semangat itu ya. Seperti itu ya. Karena mungkin ini ya begini satu sibuk. Jadi kalau di sekolah itu pengennya tuh cepet-cepet pulang gitu. Itu yang begini. Oh. Terus kalau misalnya nih ini memberikan skala 1 sampai 10 itu ada di skala berapa? Terus target Bu Rini itu mau ke skala berapa gitu? Kalau dulu itu teman-teman saya itu kalau diajak dengan inovasi baru itu di skala 8, tapi akhir-akhir ini itu di skala 5 lah. Turun sekali ya Bu Rini? Iya, Padahal target saya Bu Rini pengen ada itu di mana? Iya di 8 lah. Minimal sama Iya, ya. kayak dulu lah. Oh begitu. Seperti itu Bianti. Tapi saya bingung Bianti. Bagaimana ya caranya seperti itu? Kira-kira Bu Rini mau membuat apa gitu mungkin untuk yang menarik mereka bisa ikut dalam komunitas yang akan Bu Rini lakukan. Nah itu saya juga ini rencana saya Bianti ya. Rencananya itu saya kan pengen setelah kita dapat lokal karya, menyelesaikan modul di CGP, di LMS itu saya pengen membuat kayak diseminasi, IHT seperti itu ya Bu. Makanya kan jadi ilmu yang saya dapatkan itu kan tidak hanya di diri saya saja, tapi teman-teman saya juga dapat. Tapi itu kayak kalau CGP kalau IHT diseminasi itu kok kayaknya kok kurang, masih waktunya itu kan masih memerlukan makan ya. Itu kan harus teman-teman harus kumpulkan itu kan. Terus apa ini yang lebih signifikan, yang lebih bisa menarik mereka itu kira-kira Bu Rini apa mau membuat apa gitu? Nah ini juga masih rencana saya ya Bianti. Rencana saya itu pengennya itu apa begini ya. Saya buatkan rangkuman, kemudian rangkuman itu nanti saya share grup bisa. Kalau sudah seperti itu kan rangkuman itu bisa dibuka atau dibaca di sela-sela jam kosong ketika di rumah waktu seperti itu. Tapi saya pikir lagi Bianti, kenapa? Kalau hanya catatan itu kan biasanya menarik ya. Oh gitu. Lah terus apa yang Nah ini juga PR buat saya juga ini. Saya harus berinovasi ya. Saya juga berpikir apa sebaiknya saya membuat video, kemudian saya masukkan ke dalam YouTube, terus linknya itu saya bagikan. Nah itu mungkin kayaknya lebih menarik ya bagi mereka yang belum pernah tahu tentang link YouTube, mungkin bisa lebih tertarik, penasaran, nanti pasti ditutul nanti Bu Rini. Kemudian kan bisa melihat aktivitas kita selama CGP itu ya, tiap-tiapnya itu karya itu menarik sekali ya Bu. Iya betul. Nah kayak apa seperti itu ya Bu Yanti ya? Boleh, bisa Bu Rini. Coba gitu aja ya. nanti Bu Rini share, membuat itu nanti mereka pasti tertarik Bu Rini. Oh gitu ya. Iya. Berarti yang harus saya lakukan itu tadi itu ya, membuat ringkasan dan menyiapkan video yang menarik ya. Kalau sudah nanti kalau sudah seperti itu kan saya bisa mengadakan IHT ya Bu yang langsung mereka pasti mau Bu ini. Nanti kalau ada waktu, kalau misalnya sudah terjadwal, saya juga tak ikut Bu ini. Oh iya ya Allah Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti. Saya senang sekali loh ini loh. Saya tercerahkan loh dapat teman kolaborasi dengan Bu Yanti. Nanti kalau saya sudah kegiatan, ada waktu untuk mereka, sudah memberikan waktu kapan diseminasi atau IHT, saya dengan Bu Yanti ya. Iya boleh. Saya senang sekali loh Bu Yanti. Gimana sekarang Bu ini sudah plong? Plong sekali Bu Yanti. Jadi kemarin itu saya mikir kegiatan apa ya yang membuat teman-teman saya senang. Dan saya mikirnya kalau seperti ini apakah teman-teman bisa
Oh seperti itu. Nah ini hari ini saya tercerahkan nih. Biar ngobrol kita hari ini nih. Kalau Terima kasih dipikir ya, Bu sendiri, Yanti. susah Iya, ya, susah susah. sekali Bu Yanti. Oh gitu. Terima kasih ya Bu Yanti ya. Sama-sama. Menarik sekali Bu, praktek kucing yang Ibu lakukan bersama Kuci, yaitu Ibu Nini Setiawati. Jadi dari praktek kucing yang sudah Ibu lakukan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan kompetensi inti kucing tadi pada saat praktek? Iya, saya tadi sebagai coach berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Ya. Terus kemudian saya juga menanggapi, memberikan beberapa tanggapan yang mungkin Bu Rini perlukan di situ dan Bu Rini butuhkan. Dan saya ada di kesadaran penuh dalam arti fokus menyimak tentang apa obrolan-obrolan dari Bu Rini tadi. Ya. Jadi untuk tadi yang Ibu kembangkan tadi adalah kompetensi inti yang ingin dikembangkan yang secara spesifik aktif. mendengarkan aktif ya Bu Iya. ya. Oke, sudah Ibu lakukan dengan baik ya Bu. Ya, sudah. Indikatornya apa Bu tadi yang sudah Ibu lakukan? Nah, saya mendengarkan dengan penuh konsentrasi, Oke. dengan fokus dan memberikan beberapa tanggapan yang mungkin Bu Rini butuhkan tadi. Oke, gitu. Jadi Bu Yanti sudah melakukan kompetensi inti mendengarkan aktif, Iya. diantaranya fokus pada Iya. kunci, memberikan tanggapan sepenuhnya Iya. pada kunci, Dan menatap kunci, ya. gitu, ya. Oke Ibu, tadi menurut pengamatan saya, saya sebagai observer di sini, Bu Yanti sudah baik sekali. Terima kasih. Sudah sangat bagus dalam melakukan praktek kucing. Ya. Dari alur tirta sudah mengalir dengan alami Bu, mulai dari T menetapkan tujuan tadi Ibu sudah melakukan dengan baik. Kemudian I, identifikasi masalah juga sudah Ibu lakukan dengan baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kunci. Ya. Kemudian R, Ibu juga sudah menanyakan perihal rencana, perihal strategi kepada kunci terkait permasalahan dan solusi yang mungkin bisa dilakukan. Setelah itu, kemudian tanggung jawab juga Bu Yanti sudah melakukan tadi diskusi terkait kapan, siapa yang akan diajak oleh kunci dalam melakukan rencana aksi. Iya. Menurut saya sudah baik Bu. Kemudian kalau misalnya Iya. nanti ada kesempatan untuk praktek kucing lagi, Ya. jadi berdasarkan hasil supervisi atau berdasarkan hasil observasi keterampilan kucing kali ini, kompetensi mana lagi yang akan Ibu Yanti kembangkan? Tentunya saya akan mengembangkan yang lainnya Bu Ana setelah tadi mendengarkan secara aktif. Ya. Tentunya saya juga akan mengembangkan lagi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu Ana. Dengan tadi sudah sedikit mempunyai pengalaman. Untuk next kedepannya saya sudah mulai mengerti apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi kunci seperti ini. Oke, siap ya. Terima kasih Bu Yanti untuk bincang-bincang kali ini. Jadi kesimpulannya adalah Bu Yanti sudah baik, bahkan sudah sangat baik tadi saya amati dalam melakukan praktek kucing. Jadi kucing merasa nyaman bercerita dengan Ibu, kemudian Ibu menuntun. Selanjutnya kucing sendiri yang menemukan solusinya sendiri. Sukses terus Bu Yanti. Terima kasih Bu Ana. Ya, saya permisi ya.